Sukacita yang besar boleh bersama-sama malam hari ini berkumpul dengan Bapak Ibu Gembala yang terkasih. Kita bersukacita bersama-sama. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Dr. Joko Prihanto selaku perwakilan dari pengurus pusat. Selamat datang kepada Bapak Pembimas Kristen Sulawesi Tenggara, Bapak Jinar Adriadi STSH, dan juga selamat datang kepada seluruh Bapak dan Ibu Gembala, peserta sidang majelis daerah, khusus Gembala di Kota Bau-Bau. Pada hari ini kita bersama-sama bersidang sampai besok hari. Itu sebabnya kita akan memulai semuanya di dalam ibadah pembukaan. Oleh karena itu saya langsung menyerahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam, puji Tuhan. Kita boleh bertemu di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya bahwa Allah kita baik. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Sebelum kita masuk pujian penyembahan kita akan satu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga setiap hamba-hambamu boleh tiba ke Bau-Bau dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mulaikan ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mulaikan ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan pemain musik kita. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan. Biarlah sukacitamu Tuhan turun mengalir di tengah-tengah kami malam hari ini. Hey.
close dulu kiri kanan muka belakang kalau boleh keluar dari kursi. Katakan Tuhan kita dahsyat. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Karyamu senantiasa nyata atas hidup kami. Jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah. Haleluya. Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Engkau. Allah pencipta segalanya. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Ini kami hamba-Mu, datang menyembah-Mu. Kiara la 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 mo, kiara la ba shikara la ba se. Tuhan, haleluya. Shikara la ba kara la ba shikara la ba se. Kindara la bara 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 la ba shikara la ba so. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak terima semuanya. Shikara la bara la bara la bara la ba shikara la ba so. Shikara la bara la
Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah malam hari ini Tuhan, layak untuk terima pujian kami. Oh, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama bangkit berdiri, sekali lagi naikkan pujian bagi Yesus. Sebab Kau layak, oh terima puji, amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau, yes, terima puji. Tidak ada yang layak untuk terima pujian selain Engkau Yesus Tuhan. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau, oh terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya lewat pengagungan kami malam hari ini Engkau sudah disenangkan. Terima kasih, saatnya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, sehingga melalui firman-Mu kami akan terus kuat di dalam melayani akan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan, amin. Silakan duduk, kita akan naikkan pujian ini. Bisa ku terlepas dengan tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu
kasih untuk sore malam hari ini ya Tuhan, Kau yang mengumpulkan setiap kami di tempat ini dari berbagai pos pelayanan. Tuhan utus kami, kemudian kami berhimpun bersama-sama di Badan Pengurus Daerah Sulawesi Tenggara ini ya Tuhan. Dan kami percaya semuanya adalah karena kasih karunia, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan semata-mata. Kami bersyukur kalau kami diselamatkan di dalam Kristus. Dan lebih dari itu, ada hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan? Menerima anugerah yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa, privilege dari Tuhan untuk berada di dalam ladang-Mu, di dalam pekerjaan Tuhan. Dan karenanya kami mau terus ya Tuhan dipimpin, diperlengkapi, dan semua yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Kami buka hati kami sekarang untuk kebenaran-Mu dinyatakan bagi kami ya Tuhan, dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kami, melawat kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, sehingga revival terjadi, pemulihan, pembaharuan rohani, kekuatan yang baru dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, hamba-hamba yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara. Ini kesempatan pertama saya di Bau-Bau, dan senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, nama saya Joko Prihanto, tidak ada hubungannya dengan Joko Widodo. Sama namanya tapi beda nasibnya. Ya, saya bersyukur karena ada kesempatan untuk sharing firman Tuhan sore hari ini, dan sesuai dengan tema kita akan belajar bersama-sama tentang pemimpin berintegritas yang merindukan revival. Kita akan melihat aspek yang pertama terlebih dahulu, yaitu unsur revivalnya. Karena untuk soal integritas atau soal karakter kita akan melihatnya dalam kesempatan besok. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama adalah hamba-hamba yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dipercayakan sebuah tugas mulia. Tetapi kita juga memahami bahwa kadang-kadang di dalam perjalanan pelayanan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, ada kalanya, ada saatnya kita mengalami kejenuhan, kita mengalami kekeringan. Ada waktunya mungkin kita seperti mau mengibarkan bendera putih, menyerah. Sudah enggak kuat lagi Tuhan menghadapi berbagai macam hal. Tetapi kita diingatkan terus untuk selalu berpaut kepada Tuhan yang memanggil kita, dan Dia yang memanggil kita akan menolong kita untuk memiliki kesegaran yang baru di dalam Dia. Itu sebabnya revival, pemulihan rohani, penyegaran kembali adalah sesuatu yang kita perlukan. Revival berasal dari istilah revive, artinya hidup kembali. Bangsa Israel juga adalah bangsa yang mengalami hal itu. Bagaimana mereka di dalam perjalanan mereka mengalami kekeringan, jauh dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam Habakuk 3 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Juga di dalam Mazmur 126 dinyatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ada doa, harapan untuk pemulihan terjadi di dalam kehidupan umatnya, dinyatakan melalui nabi-nabinya. Dan tentu ketika memasuki perjanjian baru, umat Tuhan pun juga memiliki hal-hal yang hampir mirip terjadi. Itu sebabnya gereja Tuhan juga perlu, hamba-hamba Tuhan juga memerlukan Tuhan menjamah kembali, menyatakan kuasanya sekali lagi di dalam kehidupan kita, sehingga gereja dibangunkan, ada pertobatan sejati, ada kekudusan
yang menyala-nyala kembali sebagai gairah utama di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus kuasanya bekerja dengan leluasa di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama sore hari ini dari Kisah Para Rasul. Saya menyesuaikan sedikit bahan ini tentang bagaimana gereja mula-mula menjadi pola, menjadi teladan bagi setiap kita. Kuasa Tuhan dinyatakan, revival terjadi, dan biarlah itu juga hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan pelayanan kita, kehidupan pengabdian kita kepada Tuhan akan dipenuhi dengan tanda-tanda, dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 6 sampai dengan Kisah Para Rasul 8 akan kita pelajari bersama-sama untuk menemukan prinsip-prinsip penting ini. Apa yang terjadi ketika revival dinyatakan? Apa yang terjadi ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan? Saya percaya kita memperingati Pentakosta bukan hanya sebagai hal yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, tetapi yang terus hidup, yang apinya terus menyala, yang menjadi identitas kita sebagai gereja Pentakostal. Dan biarlah kuasa itu juga bukan saja kuasa yang menjadi sejarah pada masa lalu, tetapi yang terus hidup, terus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa yang terjadi ketika revival, ketika kuasa dinyatakan bagi gerejanya. Saya melihat beberapa poin penting ini. Yang pertama, ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan, maka ada kuasa untuk melayani dengan kerendahan hati. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat yang kedua dinyatakan demikian Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 6 ayat yang kedua. Berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kisah Para Rasul 6 memberikan catatan kepada kita bahwa gereja mula-mula yang mulai berkembang adalah gereja yang bertambah jumlah muridnya. Adalah gereja yang secara kuantitas mengalami ledakan secara jumlah. Tetapi karena ledakan jumlah itu ribuan orang menjadi percaya, maka ada masalah-masalah juga yang menyertai di dalamnya. Makin banyak anggotanya, makin banyak masalahnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal itu segera diatasi, segera ditangani oleh para rasul. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 6, kita menemukan di situ masalahnya adalah pembagian yang tidak adil. Pembagian makanan yang tidak sesuai. Itu sebabnya ada saling iri satu dengan yang lain di antara janda-janda yang orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Makanya rasul-rasul memanggil jemaat pada waktu itu, memanggil semua murid dan kemudian mereka berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu mereka kemudian memutuskan, kita harus memilih untuk tugas itu. Membagikan makanan, membagikan jatah kepada para janda itu. Dan akhirnya kita lihat ada 7 orang yang terpilih. Dan 7 orang itu adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, dan seterusnya itu. Dan tugas mereka kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua tadi, melayani meja. Jadi tugasnya adalah tugas yang sederhana. Saudara, membagi-bagi makanan siapa sih yang gak bisa? Semua orang bisa mengerjakan, semua orang bisa melakukan, dan itu adalah sebuah pelayanan yang barangkali oleh dunia dianggap sebagai apalah itu. Gak ada efeknya, gak ada dampaknya. Tetapi lihat orang-orang yang melayani dengan kuasa Roh Kudus adalah mereka yang melakukan tugas itu, melakukan pekerjaan itu dengan kerendahan hati. Mereka nggak pandang apapun pelayanan yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan.
mereka lakukan dan kerjakan itu untuk Tuhan. Karena mereka ngerti, mereka tahu persis untuk itulah mereka dipanggil, dan apapun juga yang dikerjakan dengan penuh kerendahan hati. Melayani meja, pelayanan sosial, pelayanan kepada para janda. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, mereka yang melayani itu harus terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat. Dan itulah yang dilakukan oleh 7 orang yang terpilih itu. Dipenuhi dengan roh, dan orang yang penuh dengan roh, penuh dengan kuasa ilahi, tidak akan pilih-pilih pelayanan. Dia tidak akan berkata, aduh, kalau yang begitu sih orang lain juga bisa, anak kecil juga bisa, jangan saya maunya pelayanan yang kelihatan, saya maunya pelayanan yang ada di depan, saya maunya yang menyampaikan firman Tuhan, saya maunya pelayanan-pelayanan besar. Saudara, orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus akan melakukan apapun yang diberikan kepadanya sebagai sebuah tanggung jawab, dikerjakan, diselesaikan. Karena orang-orang yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus mengerjakan tugas pelayanannya dengan rendah hati. Bapak Ibu, mari kita terima pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, selesaikan secara bertanggung jawab. Karena kita percaya kalau kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Tuhan memberikan tanggung jawab lebih kepada setiap kita, tapi Dia melihat kesetiaan kita, Dia melihat ketekunan setiap kita, dan biarlah Dia menemukan itu di dalam pelayanan kita. Saudara mungkin berkata, saya melayani di desa, saya melayani di kota kecil, saya melayani sepertinya tidak ada orang yang tahu, tidak ada viral-viralnya sama sekali, tidak ada like jempol yang saya terima. Saudara, bukan itu persoalannya, tetapi mari kita lakukan dan kerjakan, karena kita bertanggung jawab kepada Raja di atas segala raja, pribadi yang memberikan kepada kita tanggung jawab itu. Dan saya melihat pekerjaan pelayanan sekecil apapun, ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan kuasa Allah, hasilnya sangat luar biasa. Next, kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang ke-7 dari Kisah Para Rasul itu, lihat laporan pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi di dalam ayat 7? Firman Allah makin tersebar. Kenapa? Karena para rasul bisa berkonsentrasi penuh untuk pemberitaan firman, untuk mengajar. Mereka tidak disibukkan dengan pelayanan yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Mereka tidak disibukkan oleh pelayanan yang bisa dibagi kepada orang yang bisa melakukan dan menyelesaikannya. Sehingga firman Allah makin tersebar. Bayangkan kalau para rasul harus bagi-bagi sembako juga. Maka konsentrasi mereka terpecah, waktu mereka terbagi, firman Tuhan tertahan untuk diberitakan. Tapi karena manajemen pelayanan dilakukan dengan baik, firman Allah makin tersebar. Ayat 7 juga mengatakan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Bukan makin berkurang, tapi jumlah murid makin bertambah. Ayat 1 tadi sudah melaporkan jumlah murid makin bertambah. Ayat 7 dilaporkan lagi jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Dan ini yang luar biasa, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan menjadi percaya. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Karena ada pelayanan yang diberikan oleh Tuhan dan dikerjakan, diselesaikan secara bertanggung jawab oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Karena kuasa Roh Kudus yang menjamah, karena hikmat Roh Kudus yang bekerja. Dan biarlah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat 2 contoh dari ke-7 orang itu, Stefanus dan Filipus, adalah orang yang semula melayani meja, tapi pelayanan mereka kemudian berkembang. Stefanus menjadi seorang apologet kalau dalam bahasa sekarang. Dia bersoal jawab dengan para imam, dengan ahli-ahli Taurat. Dia menyatakan kebenaran ketika itu diperlukan, ketika itu dibutuhkan. Saudara,
pelayanannya berkembang. Tidak mandek di satu pelayanan saja, tapi kemudian terus berkembang. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Filipus menjadi seorang pemberita Injil. Dia bukan saja di Yerusalem, tapi nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal 8, dia bikin KKR di Samaria. Dia menyatakan kebenaran firman di tempat yang lebih jauh. Bukankah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa firman Allah akan disebarluaskan, bahwa kesaksian akan disebarluaskan mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, kemudian ke Samaria. Dan Filipuslah salah seorang dari antara ketujuh pelayan meja itu yang akhirnya sampai di kota Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Para penyihir bertekuk lutut, mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 6. Orang-orang biasa, tapi yang bertanggung jawab untuk pelayanan apapun yang dikerjakannya dipakai oleh Tuhan dengan kepercayaan yang baru. Saudara, mari kita nyatakan juga kesetiaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita untuk tugas apapun yang dipercayakan, karena kita percaya dari situ kita akan berkembang di dalam Dia. Kuasa Roh Kudus ketika bekerja menyatakan revival, dan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan akan menjadi hamba-hamba yang rendah hati mengerjakan pelayanannya. Yang kedua, saya melihat bahwa kuasa Roh Kudus yang mengerjakan revival itu adalah kuasa yang akan menyatakan tanda-tanda ajaib. Saudara, kalau kita melihat Stefanus dan Filipus secara khusus yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul, adalah kedua hamba Tuhan yang menyatakan kuasa, karunia, mujizat, hikmat. Filipus juga sama, mengadakan pelepasan, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam pelayanannya. Saya percaya bahwa ciri utama dari orang yang dijamah oleh Roh Kudus, terjadi revival di dalam dirinya, di dalam pelayanannya, menyatakan bagian-bagian ini juga. Kita percaya bahwa budaya mujizat adalah hal yang seharusnya kita lakukan, kita alami di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Saya percaya kalau kita bercerita satu dengan yang lain tentang mujizat Tuhan yang terjadi, tentang kuasa Tuhan yang terjadi, semalam-malaman sampai besok pagi mungkin kita bisa cerita bagaimana Tuhan terus menyatakan itu di dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya sebagai orang Pentakosta kita adalah orang-orang yang hidup dengan budaya mujizat. Keseharian kita, dalam pelayanan kita, mujizat adalah bagian yang kita andalkan terjadi, dilakukan Tuhan. Bukan saja buat kita, tetapi Tuhan juga menyatakan itu melalui setiap kita sebagai hamba-hambanya. Saudara, sedikit kesaksian dari saya tentang mujizat yang kami alami. Anak saya yang pertama, namanya Jeremy, ketika lahir prematur, usia kandungan 7 bulan. Lalu waktu dilahirkan beratnya hanya 1,4 kilogram saja. Jadi kecil sekali dan harus masuk ke inkubator Bapak Ibu. Waktu masuk ke inkubator itu dia selama 1 bulan. Dan 1 bulan ada di inkubator itu sedikit demi sedikit mulai merangkak naik berat badannya. Lalu ketika sudah 1 bulan ada di situ, dokter kemudian memanggil saya dan bilang, "Pak, anak ini sudah 2,6 kilo sekarang. Jadi sebaiknya kalau Bapak sudah siap dibawa pulang saja. Karena dia sudah melampaui batas minimal berat badannya, 2,5 kilo, ini sudah 2,6. Tapi memang masih ada sedikit masalah," dia bilang, "karena dia belum punya refleks hisap sehingga air susu itu diberikan melalui sonda atau selang kecil yang menghubungkan mulut dengan lambungnya. Lalu kami diminta oleh dokter untuk menginaplah di rumah sakit barang 2 malam, 3 malam untuk belajar setiap 3 jam sekali
ngasih anak ini susu lewat selang kecil itu. Saya dan istri kemudian belajar setiap 3 jam sekali kasih itu, dan akhirnya pada hari yang ditentukan kami boleh bawa pulang anak ini. Jadi siang kami pulang dari rumah sakit, dan kemudian singkat cerita malam hari tengah malam jam 12 ketika kami kasih susu, anak ini rupanya tersedak Bapak Ibu. Sebagian susunya tumpah, tetapi sebagian lain rupanya mengaspirasi paru-parunya, paru-paru kanan dan kirinya, sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Tubuhnya membiru dan kami panik, kami larikan kembali ke rumah sakit. Dan di rumah sakit kemudian ditolong oleh dokter, oleh perawat. Waktu itu di IGD dan saya urus kembali ke meja administrasi ketika saya sedang tanda tangan beberapa berkas. Waktu itu bapak saya datang dari Jogja ke Bandung, kemudian ada mama mertua juga dan istri saya. Mereka bertiga masing-masing lari dari ruang IGD itu. Bapak saya pergi sambil nangis, istri saya ke sudut yang lain, mama mertua saya, waduh, saya sudah berpikir ada apa ini? Kemudian bapak saya menghampiri saya, menepuk pundak saya, bapak udah telepon ke Jogja, dikuburkan di Jogja saja. Waduh, ternyata anak ini dinyatakan tidak tertolong. Dokternya keluar, stetoskopnya sudah dicabut dari kupingnya dan berkata, maaf kami sudah mengusahakan yang terbaik, tapi rupanya ada rencana dan kehendak lain dari Tuhan. Anak itu sudah ditutup dengan kain. Dan kemudian dalam situasi itu saya teringat ada seorang rekan hamba Tuhan yang ketika anak itu dilahirkan datang mendoakan. Kalau Tuhan memberikan, dia menyatakan dengan sempurna. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan menyatakan kuasa dan kekuatan. Saya ingat doa itu, saya berdoa berseru di dalam hati. Karena saya sudah lemas dengan situasi itu Bapak Ibu. Dan saya berdoa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Saudara, 10-15 menit kemudian anak ini menjerit, menangis lagi. Dan para medis lari ke situ, dokter kasih pertolongan, akhirnya masuk lagi ke NICU, nursery ICU untuk anak. 2 minggu dia ada di ruangan ICU itu, diberi alat bantu pernafasan. Dan justru karena ada barang di dalam mulutnya itu, dia justru punya refleks hisap Bapak Ibu. 2 minggu di situ dan kemudian rupanya boleh keluar dan dibawa pulang. Saudara, hari ini anak itu sudah berusia 19 tahun. Sudah semester 2 kuliah, tidak pernah terjadi apapun. Mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Anak yang dinyatakan sudah tidak tertolong itu, kemudian ditolong oleh Tuhan, diberi kehidupan yang baru. Karena itu setiap kali saya dan anak ini, Jeremy, lewat di rumah sakit itu, saya selalu bilang, ini monumen bagimu. Ini tempat di mana Tuhan mengerjakan sesuatu bagimu. Jangan main-main dengan hidupmu. Ini second chance, kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kamu harus hidup baik, kamu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Lihatlah rumah sakit ini menjadi bukti di mana Tuhan mengerjakan mujizat. Saya percaya mujizat dikerjakan di dalam kehidupan kita, hamba-hambanya. Bisa banyak hal, tetapi Tuhan adalah pribadi yang kreatif, tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya. Dan ketika Roh Kudus secara leluasa bekerja di dalam kehidupan kita, saya percaya mujizat demi mujizat akan dinyatakan. Yang ketiga, saya melihat bahwa ketika kuasa Roh Kudus bekerja, revival terjadi, maka ada kuasa agar pelayanan kita adalah pelayanan yang disertai juga, bukan hanya dengan mujizat, bukan hanya dengan tanda-tanda dan kuasa, tetapi juga dengan kerinduan akan firman Tuhan, supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 7 itu adalah sebuah catatan tentang bagaimana Stefanus
memberikan pembelaan iman, memberikan pledoi di depan mahkamah agama ketika dia dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau Bapak Ibu baca, luar biasa. Stefanus seorang pelayan meja, tetapi sungguh-sungguh dia adalah seorang yang cinta akan firman Tuhan. Kenapa dia cinta akan firman Tuhan? Gak mungkin dia bisa berkhotbah menyatakan firman Tuhan runtut sistematis dari A sampai Z, dari Abraham, Daud, sampai Yesus Kristus, kalau bukan karena dia cinta akan kebenaran firman Tuhan. Pelayanannya biasa, pelayanan sederhana, tetapi kesungguhan itu membuat dia memiliki kecintaan akan firman Tuhan. Dan saudara, kita bisa melihat bagaimana dia menyatakan pembelaan iman itu. Filipus juga demikian. Saya melihat bahwa dia adalah seorang yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Lagi enak KKR di Samaria, tiba-tiba dia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke jalan yang sunyi. Menemui siapa Bapak Ibu? Sida-sida di Ethiopia. Apa yang dikerjakan oleh sida-sida di Ethiopia itu? Sedang membaca bagian dari kitab Yesaya. Lalu dia bingung, dia nggak ngerti apa yang dia baca itu. Filipus datang dan kemudian bertanya kepada sida-sida Ethiopia itu, tahukah Tuhan apa yang engkau baca? Apa artinya? Apa maknanya? Aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Bisakah engkau menjelaskannya? Saudara, Filipus beranjak dari nats itu, beranjak dari ayat-ayat itu untuk menyatakan hamba yang menderita, yang sedang dibaca dari kitab Yesaya itu adalah Kristus Yesus. Dan sudah tahu apa akhirnya? Sida-sida Ethiopia itu memberi diri dibaptis. Coba bayangkan kalau dia bukan orang yang cinta firman. Sida-sida itu berkata, tahukah engkau artinya? Tolong jelaskan. Lalu dia bilang, aduh saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngerti ini apa maknanya. Saudara, pasti sida-sida itu nggak bertobat, nggak dibaptis, nggak memberi dirinya untuk dibaptis. Tetapi karena ada orang yang cinta firman, ada orang yang tekun belajar kebenaran firman Tuhan, maka kemudian pertobatan terjadi. Dia dipakai oleh Tuhan. Saudara, biarlah setiap kita juga menjadi orang-orang yang ketika revival terjadi, kecintaan kita akan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang terus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kesukaan akan firman Tuhan itu karena akan menentukan masa depan kita. Saudara, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang hanya membaca Alkitab ketika kita mempersiapkan khotbah. Kita hanya menyiapkan khotbah kita untuk orang lain, untuk jemaat yang kita layani, sehingga akhirnya jemaat diberkati dengan firman itu, tapi kita tidak disentuh terlebih dahulu oleh firman itu. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang pertama-tama cinta akan firman. Firman mengubah kita terlebih dahulu, menempelak kita sebagai hambanya terlebih dahulu, sebelum kita sharingkan itu kepada orang lain. Karena kita percaya kuasa firman yang bekerja akan menolong kita untuk bertumbuh, menjadi makin dewasa. Demikian juga dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Dan kita hanya bisa punya kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, dengar Dia berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui sesuatu yang kita terus renungkan, kita baca lagi di dalam saat teduh pribadi kita, di dalam doa-doa pribadi kita, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kepada Yosua Tuhan berfirman, jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Jangan lupa merenungkannya siang dan malam. Karena dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Apa yang kau lakukan akan menjadi berhasil. Ada kemenangan di dalamnya. Mazmur 1 menyatakan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan ayat 3-nya menyatakan sebuah kesimpulan yang sangat dahsyat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang bisa bilang, oh hoki, oh ini keuntungan, oh ini beruntung dia, sesuatu yang membuat dia nggak ada
samanya dengan orang lain. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang more than hoki. Lebih dari sekedar beruntung karena kita cinta akan firman. Dan semua yang terjadi, keberhasilan kita, kemenangan kita adalah sikap kita yang benar kepada firman Tuhan. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja, firman Tuhan menjadi bagian yang kita miliki sebagai hal penting yang nantinya kita akan sharingkan kepada orang lain. Yang keempat, yang terakhir, orang yang mengalami kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, revival darinya adalah mereka yang akan melayani dengan kerelaan berkorban. Kerelaan memberi hidup untuk Tuhan. Inilah yang kita juga bisa lihat dari Stefanus dan juga dari Filipus. Bapak Ibu, di dalam pasal 7 bagian terakhir kita bisa melihat bagaimana kisah Stefanus menjadi martir. Dia adalah martir pertama yang dirajam batu sesudah kematian Kristus di atas salib. Saudara, kalau kita lihat catatan di dalam Lukas, di dalam Kisah Para Rasul, catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul, maka disebut di situ anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di bagian lain selalu disebut duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi di nats ini disebut berdiri di sebelah kanan Allah. Beberapa ahli perjanjian baru menyatakan bahwa ini adalah hal yang menegaskan, menyatakan bahwa Yesus menyambut hambanya yang setia. Dia menyambut hambanya yang penuh dengan persembahan kepada Tuhan. Dia menyambut hambanya yang meneladani apa yang sudah diajarkannya, apa yang sudah dilakukannya. Sama seperti Yesus menyatakan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama dilakukan oleh Stefanus yang ketika dirajam batu, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu dia berkata, ya Allah, terimalah rohku. Saudara, seorang yang dilawat oleh kuasa Roh Kudus adalah mereka yang mengalami revival dan kemudian mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan untuk persembahan sejati semacam itu, Tuhan gak tahan kalau hanya duduk, mengamati, melihat, tetapi dia berdiri menyambut hambanya yang setia. Saudara, biarlah kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang setia. Begitu juga dengan Filipus yang dipercaya oleh Tuhan bukan hanya di Samaria, bukan hanya melayani sida-sida di Ethiopia, tetapi akhirnya dia juga dilarikan ke Asdod melayani Tuhan lagi di sana. Tuhan berkenan atas pelayanan hambanya yang disertai dengan kerelaan berkorban. Sebagai gembala sidang, sebagai hamba-hamba yang melayaninya, kita tahu bahwa kita melayani dengan penuh pengorbanan. Kita mempersembahkan hidup kita, kita menahan segala sesuatu yang mungkin secara dunia kita bisa nikmati. Tapi kita memilih jalur ini, kita memilih bagian ini sebagai hal yang kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya kita semua akan terus dibentuk oleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Biarlah kiranya revival menjamah kita, melawat kita sekali lagi. Dan biarlah kuasa Allah dinyatakan di dalam pelayanan kita. Saya mengundang pemain musik. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang kita nyanyikan tadi. Ku terhubung denganmu. Biarlah firman-mu menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupanku. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan meminta kepada Tuhan, ketika kita terhubung sekali lagi dengannya, kuasa Allah itu dinyatakan lagi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus.
Haleluya. Jamahlah setiap kami Tuhan, jamah dan lawatlah kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami hamba-hamba-Mu berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan kepada setiap pelayanan yang kami kerjakan. Dan Tuhan melihat hati kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, jamahlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami disegarkan kembali. Dan biarlah pertemuan kami sepanjang 2 hari ini akan membuat kami terus bergairah di dalam pelayanan kami. Ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Ada hal-hal yang segar yang kami miliki. Dan kami kembali nanti ke tempat pelayanan kami masing-masing dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah, urapi, nyatakanlah kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang diberkati mari katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, ada amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya kami semakin dikuatkan, kami terus semakin menyala di dalam Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Mari Engkau memberkati persembahan ini, biarlah lewat persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memberikan korban syukur yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah
Yesus memberkati. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Huluki Setiawan MPD. Dan saya akan persilahkan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami mempercayai ketika kami berdiri sebagai pemimpin-pemimpin yang berintegritas ilahi, maka ada kuasa Tuhan yang mengiringi, yang menyertai setiap kami dalam melayani, dalam memimpin. Kami mempercayai urapan dari Bapa di surga penuhi setiap kami, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Kami mempercayai pembelaan dari surga untuk setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga mempercayai setiap benih firman Tuhan yang tertaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan setiap benih itu akan hidup, akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan setiap buah itu memberkati setiap kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang ada dengan kami. Pak Dr. Joko, Pak Pebimas Kristen yang sudah dengan kami, diberkati Tuhan. Kami percaya awal sampai akhir persidangan majelis daerah khusus ini semua berjalan dengan baik. Ada Tuhan Yesus dimuliakan. Kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Hidup kami akan permuliakan Tuhan. Setiap berkat yang dianugerahkan kepada Abraham, Ishak dan Israel
juga dianugerahkan kepada saya dan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah kita dan kita akan masuk di dalam makan malam. Nanti tetap saja duduk di tempatnya, akan diantarkan untuk setiap makanan yang akan dinikmati untuk makan malam malam ini. Dan sebelum kita menikmati jamuan yang telah disediakan oleh panitia, kita akan sama-sama berdoa nanti dengan penuh kasih. Bapak PDP Anggi Pratama akan bawa kita di dalam doa untuk berkat yang akan kita santap bersama malam hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Anggi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pembukaan yang berjalan dengan baik, dan waktunya kami akan menikmati setiap hidangan yang sudah disediakan. Biar makan ini menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kami berdoa berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, kasih setiamu berlimpah untuk setiap mereka. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.